Udah pada hadir belum ya? Aulia Febrianti, Badar, Rizky Syaban, Ada Pak, ada. Syauki. Oke. Teman-temannya udah hadir, Mas. Ada satu orang yang belum Pak, Hadir, Pak. lagi on the way ke Zoom. Oke, oke. Atau kita ke kelompok lain dulu. Kalau kelompok 3 kelas A, Azahra, Maisaro, Nazwa, Rahma, Renandia, sama Vera. Udah siap belum? Hmm. Maaf, Pak. Masih ada satu anggota kelompok kami yang masih belum masuk di Zoom. Oke. Kita tunggu yang kelompok 4 tadi aja ya. Oke Pak. Untuk kelompok 4, nanti setelah presentasi, teman-teman diharapkan bertanya ke kelompok yang presentasi. Paling enggak ada 5 orang yang bertanya. Terus nanti di kelompok 4 ada yang bertugas nyatet nama siapa-siapa aja yang tanya. Nanti pertanyaannya kolektif aja. Kalau misalnya ada yang bertanya, apa namanya, dicatat namanya, terus kira-kira pertanyaannya apa aja. Baru ntar kalau udah bisa langsung dijawab sama kelompok yang presentasi. Baik Pak. Oke, kelompok 4 udah siap? Oke Pak. Oke, siapa yang share screen? Langsung aja. Oke, kelompok 4. Yang share screen siapa ya? Apa udah terlihat Pak? Udah. Oke, oke. Oke oke. Kelompok 4, waktunya dipersilahkan sekitar 10 sampai 15 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok ada Aulia, Badar, Rizky Syaban, Sauki, Sitiolipa, dan juga Fionila Pratiwi. Jadi untuk jurnal diskon rate pertama, kita ambil jurnal dari
Journal of Research and Technology dengan judul analisis kelayakan finansial untuk peningkatan kapasitas produksi UMKM tahu kuning yang dibuat oleh Anna Komari, Dewi Indrasari, dan Venus Kata Salsabila pada tahun 2022. Jadi latar belakang dan permasalahan dari jurnal ini, UMKM tersebut tuh tidak bisa memenuhi permintaan dari pelanggan mereka di setiap bulannya. Di tabel 1 ini terlihat dari bulan pertama Desember itu tidak bisa memenuhi permintaan dari pelanggannya, atau secara persentase itu hanya 92% dari 100% pelanggan mereka yang terpenuhi. Oke, untuk metode penelitian di sini menggunakan metode studi kasus atau case study dengan data yang diperoleh itu dari hasil wawancara pemilik UMKM dan observasi dari bagian produksi yang akan menghasilkan data primer berupa biaya investasi yang akan dibutuhkan, biaya produksi harian, biaya variabel, biaya tetap, biaya gaji karyawan, dan data mengenai penelitian-penelitian yang untuk menunjang perhitungan kelayakan bisnis mereka, dan juga menggunakan data sekunder berupa penelitian data yang didapat dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait dan relevan dengan teori yang ada. Oke, untuk metodologi pengolahan data dan analisis data, di sini menggunakan NPV, payback, IRR, dan juga profitability index atau PA dengan rumus yang kita tahu sebagai berikut. Oke, untuk proses pengumpulan datanya di sini ada 3 tahap. Dari tadi metodologi penelitian wawancara didapatkan rencana investasi UMKM tahu kuning dengan daftar peralatan produksi yang mereka miliki, dan juga daftar rencana pengembangan investasi UMKM yang nantinya hasil total investasi 110.575 ini akan kita taruh di cash flow untuk modal awal, perhitungan NPV, IRR, payback, dan lain-lainnya. Ya, untuk proses pengumpulan data kedua, di sini ada prediksi peningkatan tahu kuning dari UMKM tersebut yang didapatkan dari hasil penjualan tadi yang tidak memenuhi tadi, diprediksikan akan meningkat 10% di setiap tahunnya dengan metode kuadrat terkecil, yaitu least square method. Oke, data ketiga yang maksudnya net cash flow untuk kita bisa menghitung atau memprediksi payback, NPV, IRR, dan lain-lainnya dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Oke, untuk output dari itu akan dijelaskan oleh Sauki. Silakan, Sauki. Yang baik, yang pertama ini untuk outputnya ada NPV, di mana nilai NPV pada tahun ini, versi 10 ini, pencarian investasinya itu tadi sebesar 100.595.000 dengan persentage itu 10%. Dan didapat oleh peneliti pada tabel di samping. Untuk NPV ini sebesar 1.014.000.000 sekian, di mana NPV nilai yang positif ini sehingga usulan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi akan menghasilkan keuntungan di jangka mendatang sehingga investasi bisa dikatakan lain. Jadi, lalu ini untuk output IRR-nya. Di sini kita peneliti mencoba metode mencoba-coba. Yang pertama itu mereka mencoba mapnya itu ada yang pertama mencerminkan satu sebesar 20% dan yang kedua itu sebesar 20%. Lalu kita menggunakan keputusan NPV, bisa itu mereka menggunakan produksi RR dengan lima sama sepakat di mana sempat itu NPV mendapatkan hasil untuk NPV 1 itu sebesar 5%, dan untuk sedangkan NPV 2 sebesar 15%, sekitar 800 juta. Terus setelah diketahui NPV 1 dan NPV 2-nya itu, lalu dapat menghitung nilai IRR memakai persamaan 5, yaitu IRR sendiri didapatkan sebesar 37,1%, maka tingkat efisiensi lanjut pengendalian investasi layak digunakan
karena IRR lebih besar daripada present value di skala faktor satu atau bisa dituliskan 30,1% lebih besar daripada 5%. Lalu selanjutnya untuk payback periodnya, hasil perhitungan payback period daripada yang dicoba oleh peneliti investasi yang akan dilakukan di usaha ini pada tabel di samping mendapatkan hasil nilai kumulatif payback periodnya sebesar 0,18 tahun atau disebutkan bahwa UMKM ini bisa menutup modal investasi dalam waktu 2 bulan sehari. Paling terakhir ada output profitabilitas index. Profitabilitas ini merupakan hasil dari perhitungan PI yang dilakukan oleh peneliti, di mana PI ini bisa diketahui dengan melakukan perbandingan antara profitabilitas masuk dengan profitabilitas keluar. Yang didapatkan oleh peneliti ini hasil perhitungan PI-nya adalah 10,18. Maka rencana investasi diletakkan bagi usaha ini tentang Oke. kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang dapat diperoleh kapasitas produksi di UMKM yang dievaluasi dari sudut pandang teknis baik dari aspek finansial maupun non finansial, rencana tahun ini dianggap layak dilaksanakan. Untuk analisis kelayakan finansial, perusahaan tahu kuning ini layak untuk dikembangkan dan meningkatkan kapasitas produksinya karena kebutuhan peralatan dengan nilai IRR sebesar 37,1%, di mana nilai tersebut lebih besar daripada ekspektasi satu itu, yaitu 5%, dan nilai profitabilitas indeksnya itu sebesar 10,18%, 10,18 lebih besar daripada satu dan jangka waktu pengembalian total investasi daripada tahun tahu kuning ini selama 2 bulan 16 hari. Selanjutnya akan dijelaskan penjelasan kondisi ini. Oke, baik. Selanjutnya jurnal tentang valuasi bisnis. Nah, jadi jurnal yang kami ambil itu berjudul Valuasi Bisnis Baru dan Optimal Kapital Perusahaan Jasa Industri atau Maklon bagi UMKM Keripik Kemasan dari Ultima Accounting pada tahun 2020. Boleh di next? Nah, yang pertama itu latar belakang permasalahan dari penelitian ini. Nah, jadi industri makanan dan minuman di Indonesia ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan yang dapat memberikan kemudahan dan mendorong pertumbuhan UMKM. Nah, namun kemudahan tersebut itu belum merata penyalurannya kepada seluruh UMKM yang terdaftar ataupun yang baru bergabung. Nah, terdapat kendala yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama, keterbatasan modal untuk inovasi produk secara berkala. Yang kedua, strategi pemasaran yang masih minimal, lalu efisiensi biaya produk yang rendah, dan kurangnya informasi terkait kepengurusan izin usaha. Lalu UMKM keripik ini juga belum menggunakan jasa maklon, dikarenakan kurangnya informasi yang diterima akan benefit yang diterima dari penggunaan jasa maklon. Lalu sulitnya mengakses pada perusahaan-perusahaan jasa maklon. Dan yang terakhir, takut membutuhkan modal yang besar dikarenakan ada kuota produksi. Lalu sehingga timbul beberapa masalah yang muncul. Yang pertama, hubungan kerjasama bisnis relatif jangka pendek dan musiman. Yang kedua, sulit mempertahankan klien dikarenakan banyak kompetitor yang bermunculan. Lalu strategi untuk melakukan inovasi itu membutuhkan biaya dan teknologi yang cukup mahal. Dan yang terakhir, sulitnya mempertemukan keinginan kualitas produk yang tinggi yang diharapkan oleh klien dengan biaya produk yang rendah. Boleh di next? Boleh di next slide?
Oke, baik. Selanjutnya itu metode penelitian. Seperti yang Pak Fauzan bilang pada pertemuan sebelumnya, jadi kita diminta untuk cari dua metode penelitian. Nah, metode penelitiannya itu sendiri yang digunakan di jurnal ini itu adalah studi case. Jadi, penelitian ini melakukan studi kasus pada PT Krispindo sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan kontrak pabrikan di bidang makanan ringan. Nah, yang mana penelitian ini tuh bertujuan untuk menilai valuasi bisnis baru yang diusulkan oleh PT Krispindo dalam hal pemanfaatan dana dan ekuitas secara optimal bagi perusahaan dan juga hasil investasi yang dapat diberikan kepada investor. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk proyek periode berikutnya, keputusan untuk melanjutkan dan menghentikan usahanya. Lalu metode valuasinya sendiri yang digunakan ini menggunakan metode perhitungan arus kas bebas perusahaan atau FCFF yang mana mencakup beberapa perhitungan seperti WACC, habis itu debt to equity ratio, habis itu NPV, IRR, terminal valuasi aset atau TVA dan ongoing contract value. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada proses dalam metode yang dimana prosesnya itu membuat proyeksi laporan keuangan untuk 5 tahun ke depan periode 2001 sampai 2025 dari perkiraan pendapat dan pengeluaran yang dilakukan selama proyek berjalan dengan tingkat pertumbuhan tertentu yang data yang digunakan berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan oleh Mergenta. Dan dari proyeksi pendapatan dan pengeluaran tersebut dihitung arus kas bebas perusahaan atau FCFF dari model sebelumnya. Oke, next. Nah, yang pertama itu untuk menentukan prosesnya, menentukan batas optimal cost of capital atau WACC, yang dimana membuat perkiraan biaya modal rata-rata WACC dengan melakukan uji coba terhadap presentase maksimal dan minimum penggunaan hutang. Perhitungan pajak yang dikenakan dalam WACC mengikuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai tarif pajak yang dikenakan pada badan usaha sebesar 25%. Rata-rata dari proyeksi WACC yang diperoleh adalah sebesar 9,17%. Kemudian dengan rata-rata WACC tersebut diperoleh proyeksi debit to equity ratio sebesar 0,58. Ini sehingga diketahui komposisi penggunaan hutang yang optimal bagi PT Krispindo adalah sebesar 3,104 triliun atau 36,54% dan ekuitas sebesar 63,46%. Oke, next. Nah, selanjutnya mencari NVF yang dimana dari rencana bisnis tersebut diketahui sebesar 7,298 triliun, artinya meskipun dalam pendanaan menggunakan hutang masih besar kemungkinan memperoleh keuntungan dari proyeksi arus kas bebas perusahaannya atau FCFF. Oke, next. Nah, selanjutnya mencari IRR yang di sini ada rumusnya, dan untuk kepentingan para investor dan kreditor, maka dalam penelitian ini menguji IRR dari FCFF perkiraan IRR sebesar 27,86%, yang dimana IRR yang lebih tinggi dibandingkan WACC menunjukkan ekspektasi return investasi dari bisnis ini lebih tinggi dibandingkan biaya modal yang wajib dikeluarkan, sehingga resiko kerugian dari bisnis ini relatif rendah dan potensi keuntungan bagi investor besar. Oke, next. Oke, selanjutnya perhitungan ongoing concurrent value. Dalam perhitungan ini, pada ongoing concurrent value-nya diperoleh nilai 208 triliun yang hal ini menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan oleh investor dan kreditor dalam keputusan berinvestasi. Oke, next. Yang terakhir itu perhitungan terminal value asset. Dalam perhitungan TFA ini, dalam penelitian ini berasumsi menggunakan rata-rata WACC yang sebesar 9,17% sebagai tingkat diskonto. Maka ditemukan nilai aset saat ini 36.485. Oke, next.
Oke, maka outputnya itu berdasarkan hasil proyeksi dari perencana bisnis yang diajukan oleh PT Krispindo ini, prospek jasa maklon pada industri kredit kemasan ini sangat menguntungkan ke depannya sehingga dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan dan dikembangkan baik dari sisi variasi produk ataupun penambahan klien baru. Dari segi jasa yang ditawarkan berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis yang dilakukan oleh Margita tahun 2020, PT Krispindo ini memiliki kelebihan dibandingkan perusahaan maklon lainnya yang berkecimpung di industri makanan ringan. Sedangkan dilihat dari kemampuan kas perusahaan atau FCFF-nya, kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban selama proses operasional maupun pada akhir proyek ini terlihat baik, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi para investor dan kreditor untuk berinvestasi pada bisnis ini. Untuk kelanjutan bisnis ini memiliki peluang yang besar dilakukan periode selanjutnya dan dapat dikembangkan dari sisi investasi. Yang mana hasil penelitian ini membuktikan penggunaan hutang dalam modal itu lebih memberikan keuntungan bagi perusahaan dan usaha dapat terus berjalan setelah periode proyeksi itu berakhir. Jadi next. Oke, ini daftar pustakanya dari 2 jurnal dan sekian presentasi dari kelompok kami. Oke. Terima kasih dari kelompok 4. Selanjutnya dari teman-teman, silakan dikritisi, silakan ada yang mau bertanya. Nanti dari kelompok 4, silakan dicatat apa aja yang tanya. Oke. Selanjutnya sesi tanya jawab dari teman-teman. Silakan ada yang bertanya. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya mau tanya ke kelompok 4 sebenarnya. Buat kelompok 4, ini kan ada 2 materi yang disampaikan. Diskon rate sama valuasi bisnis. Nah, tadi buat diskon rate, kan mereka punya payback period yang cukup bagus ya, 2 bulan, 16 hari. Tapi kan ini mengingat UMKM mereka tuh ya belum masuk ke skala usaha yang besar lah ya. Nah, menurut kalian nih, buat payback period tuh yang ideal tuh yang kisaran berapa lama sih? Ini kan 2 bulan 16 hari sebenarnya sangat singkat buat payback period. Yang bisa jawab nggak? Untuk payback period yang bagus itu standarnya berapa lama? Atau kira-kira idealnya? Oke, mungkin saya izin jawab ya, Pak. Oke, Setelah saya silakan. baca di reference Google, Pak, untuk bisnis F&B, Pak, sebetulnya acuan saya di bisnis F&B ya, karena untuk jurnal diskon rate itu bisnis F&B. Untuk payback yang baik itu kurang dari 12 bulan sebenarnya udah dianggap sangat baik, Pak. Namun untuk di pertengahan itu ada di 18 bulan dan juga 24 bulan itu sebenarnya masih oke. Di 24 bulan. Oke. Berarti dalam interval tadi yang dijelaskan sama Rizky itu ini jauh sangat baik berarti ya kalau sekitar 2 bulan. Iya, iya.
Bisa dibilang seperti itu sih, Pak. Oke, oke. Kasih, Nah, Pak. kalau apa namanya dari tadi saya mau nanya di evaluasi bisnis sebenarnya. Kalau evaluasi bisnis itu ada ini yang baru kita pelajari ya teman-teman. DARE namanya. Depth of Equity. Nah, sebenarnya DARE pun ada tingkat ideal DARE DARE berapa yang bagus sebenarnya. Ini kan diperoleh beberapa DARE dari beberapa WACC. Nah, menurut teman-teman DARE yang dari jurnal teman-teman liput ini, PT Krispindo ini punya DARE yang bagus nggak? Halo, Empat nggak bisa terjawab. Atau idealnya DARE itu berapa sih? Apakah bisa terjawab dari kelompok 4? Oke, mungkin sejauh saya tahu ya, Pak ya, DARE yang baik itu ada di kisaran 1 hingga 1,5 ya, Pak ya. Tapi ini kan tergantung dari usahanya ya, Pak ya. Nah, angka debt to equity ratio yang tinggi itu kan apa ya, menginterpretasikan bahwa usaha itu bergantung pada hutang untuk membiayai operasional mereka, terus pembelian equity mereka dan lain-lainnya. Untuk kasus tadi, DARE mereka itu untuk ada di angka 0,23 hingga 1,5 Pak, dan 1,5-nya itu ada di WACC 8,68%, yang dimana itu hanya satu satu doang tuh yang 1,5. Nah, menurut kami dari case di jurnal itu masih oke sih Pak, nggak terlalu tinggi dan juga bisa dibilang rendah gitu Pak. Oke, Mas. Ini kelompok 4 sebenarnya. Eh, ini kan karena WACC, jadi apa namanya rasio-rasio yang diperoleh pun bersifat rata-rata. Nah, Nah, untuk DARE yang diperoleh itu rata-ratanya berarti berapa Mas, tadi? katanya untuk WACC 9,54 ada di 0,23, 9,44 ada di 0,31, 9,31 ada di 0,43, untuk persentase WACC 8,89 ada di angka 1, Pak Der ya. Dan yang terakhir itu yang untuk WACC 8,68 ada di 1,5, Pak Der ya. Mungkin selain Mas Rizky ada yang bisa jawab
Sebenarnya di jurnalnya itu sempat tercantum der-nya dari rata-rata WACC itu 0,58. Sedangkan tadi kan yang ideal 1 sampai 1,5. Nah, menurut teman-teman kenapa nih bisa 0,58? Terus ada langkah yang efektif nggak untuk UMKM mengidealkan der-nya? Oke, kita jawab kelompok 4. Oke, kalau nggak bisa terjawab, buat PR aja. Jadi sebenarnya dari der itu hanya ada 2 komponen, utang dan ekuitas. Nah, di ekuitas itu teman-teman pasti tahu ada beberapa komponen lagi. Misalnya kayak return earning atau modal saham itu sendiri. Nah, dengan der 0,58 itu sebenarnya udah sangat baik sebenarnya. Nggak harus di interval 1 sampai 1,5. Tapi 1 sampai 1,5 itu udah ideal lah. Baliknya tadi yang seperti disebutkan Mas Rizky, udah ideal. Cuma der 0,58 itu tandanya eh, penggunaan hutang yang digunakan itu cenderung lebih kecil dari ekuitas apa namanya yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut presentasi di Oke, Pak. Makasih Pak atas masukannya. ya. Terima kasih tadi kelompok 4 kelas A. Presentasinya sangat bagus. Selanjutnya kelompok 1 kelas B. Apakah udah lengkap? Kelompok 1 kelas B ada Adelia, ada Manda, ada Ratu, ada Winda. Apakah sudah siap? Maaf Pak, kelompok satu, kurang satu kelompok, kurang satu anggota itu lagi izin.
Oh, Duluan oke ya, oke. Kak. Nggak apa-apa. Langsung dibawakan aja nanti kondisional buat pembagian PPT-nya. Apa-apa? Kelompok 1 kelas B. Berarti kelompoknya Mbak Mandel ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa dibawakan aja. Silahkan kelompok 1 kelas B. Siapa yang share screen? Langsung dimulai aja. Halo, kelompok 1 Oke, Mas, bentar. kelas B. Lagi disiapkan. Oke oke oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Fauzan dan juga teman-temannya. Kami dari kelompok 1, kelas B Bisnis Digital, izin menjelaskan terkait Maaf teman-teman. Ya, Suaranya kurang terdengar ya. apakah sudah aman? Oke. Oke, baik. Oke, Pak. Baik, untuk penelitian kami ini itu berdasarkan jurnal berjudul Startup Business sebagai Alternatif Investasi, studi kasus pada PT Future Teknologi Inovasi, dengan penelitinya yaitu Ika Yanuarti dan Helena Dwi pada tahun 2018. Latar belakang dan permasalahan jurnalnya yaitu latar belakangnya yaitu perkembangan dunia usaha dan investasi yang didorong dengan kemajuan teknologi, kemudian munculnya banyak perusahaan startup, terutama di bidang e-commerce, dan investor membutuhkan metode penilaian yang tepat untuk startup. Dan permasalahannya yaitu kurangnya data keuangan historis untuk startup, tantangan dalam menilai nilai wajar tantangan dalam menilai nilai wajar startup, dan juga investor membutuhkan acuan untuk pengambilan keputusan investasi.
Tujuannya yaitu untuk menghitung nilai wajar, kemudian menentukan waktu pengembalian investasi, dan memberikan informasi bagi investor tentang investasi. Oke, boleh next. Oke, table of contents-nya yaitu ada methods, input, dan juga output. Next. Anggotanya ada saya, Delia Tirandani, ada Amanda Raihana, Rata Olay Kinanti, dan Winda Khairunisa. Nah, untuk penelitian ini menggunakan kombinasi metode discontinued cash flow atau DCF dan discontinued payback period DPP untuk menghitung nilai wajar dan waktu pengembalian modal pada PT Fitur Teknologi Inovasi. Metode ini digunakan untuk menilai kelayakan investasi pada perusahaan startup tersebut. Nah, untuk metode discounted cash flow dan discounted payback period ini merupakan dua metode yang umum digunakan dalam penelitian tingkat diskonto dan valuasi bisnis. Kedua metode ini memiliki keterkaitan yang kuat dalam memberikan informasi yang berharga tentang nilai dan kelayakan investasi suatu perusahaan. Untuk penjelasan keterkaitannya, menghitung nilai wajar DCF yaitu menghitung nilai wajar perusahaan dengan mendiskontokan arus kas masa depan perusahaan ke nilai sekarang menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Tingkat diskonto ini mencerminkan tingkat resiko yang terkait dengan investasi di perusahaan. Sedangkan untuk DPP-nya secara tidak langsung menghitung nilai wajar tetapi memberikan informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal dengan arus kas yang telah didiskontokan. Untuk analisis tingkat diskontonya, untuk DCF ini tingkat diskonto memainkan peran penting dalam metode DCF. Tingkat diskonto yang berbeda akan menghasilkan nilai wajar yang berbeda pula. Untuk DPP tidak secara langsung menganalisis tingkat diskonto, tetapi DPP yang lebih pendek menunjukkan tingkat diskonto yang lebih rendah dan nilai wajar yang lebih tinggi. Yang terakhir ada menilai kelayakan investasi. Untuk DCF, nilai wajar yang positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai intrinsik yang lebih tinggi daripada harga pasarnya dan mungkin merupakan investasi yang menarik. Untuk DPP yang lebih pendek menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengembalikan modal awal lebih cepat dan mungkin merupakan investasi yang lebih aman. Oke, selanjutnya untuk input itu ada data. Data ini dari laporan keuangan menggunakan data laporan keuangan dari laporan laba rugi, neraca, dan juga arus kas yang berasal dari periode bulan Mei 2017 hingga April 2018. Selanjutnya itu ada arus kas. Di sini ada analisis arus kas yang dimana dilakukan oleh para peneliti untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data serta untuk mengidentifikasi tren dan pola arus kasnya. Contohnya yaitu arus kas untuk 3 tahun berikutnya diprediksi dengan menggunakan tingkat pertumbuhan yang dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata per bulan dari arus kas yang ada. Kemudian arus kas bersih yang dihasilkan didiskonto dengan menggunakan tingkat hasil atau rate of return dari emas, properti, dan saham. Selanjutnya itu menstabulasi analisis data berdasarkan arus kas yang didiskonto, nilai wajar, tingkat diskonto atau rate of return, dan waktu pengembalian atau discounted payback period menggunakan metode discounted cash flow. Selanjutnya itu ada proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas ini dilakukan untuk 3 tahun ke depan berdasarkan prediksi tingkat pertumbuhan. Selanjutnya ada discount rate. Ini ada data return asset real. Data return asset real ini seperti emas, properti, tanah, bangunan, dan mesin. Kemudian ada data return aset finansial. Data return aset finansial itu termasuk saham, obligasi, dan juga deposito. Kemudian ada perhitungan discount rate-nya. Tingkat diskonto ini dihitung dengan rata-rata return bulanan dari setiap jenis aset. Selanjutnya itu ada tingkat pertumbuhan. Yang pertama ada perhitungan tingkat pertumbuhan rata-rata, di mana tingkat pertumbuhan arus kas itu dihitung dengan rata-rata pertumbuhan rata-rata per bulan dari arus kas yang ada. Kemudian analisis faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan seperti kondisi ekonomi, industri, maupun strategi perusahaan.
Di yang terakhir itu ada prediksi tingkat pertumbuhan, memprediksi tingkat pertumbuhan arus kas ini untuk 3 tahun ke depan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada output. Jadi yang pertama itu dengan metode discounted cash flow atau DCF itu nantinya akan menentukan nilai wajar perusahaan dengan memperhitungkan arus kas masa depan yang dipotong dengan tingkat pengembalian tertentu. Nah, nilai wajar ini merupakan tingkat pengembalian yang didasarkan pada return dari aset real dan finansial, serta tingkat inflasi yang digunakan untuk menghitung nilai wajar dari suatu perusahaan. Hal ini termasuk payback period sebagai waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengembalikan investasi dan juga free cash flow to the firm itu sebagai jumlah arus kas neto yang dihasilkan dari operasi perusahaan setelah dikurangi penyusutan pajak dan modal kerja dan investasi lainnya. Nah, yang kedua itu ada discounted payback period atau DPP. Itu menggunakan arus kas yang telah didiskontokan dengan tingkat pengembalian untuk menghitung nilai yang sekarang. Dengan tingkat diskonto yang mencerminkan return dari aset dan inflasi. Selanjutnya ada metode net present value. Jadi ini mencatat waktu yang dibutuhkan perusahaan startup untuk mengembalikan investasi dan menemukan nilai wajar perusahaan berdasarkan arus kas. Dengan nilai present itu merupakan tingkat pengembalian ini yang ditentukan berdasarkan return dari aset real dan finansial serta tingkat inflasi. Sedangkan tingkat diskonto atau return itu tingkat pengembalian yang digunakan dalam menentukan nilai wajar perusahaan berdasarkan arus kas. Next. Nah, jadi berdasarkan jurnal, berikut hasil hitungan nilai wajarnya yang dengan menggunakan metode DCF, NPV, dan discounted payback. Untuk harga emas dunia, harga indeks properti, dan IHSG. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain atau dari Pak Fauzan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman kelompok 1 kelas B. Mungkin dari teman-teman dulu. Ini yang disubmit sama yang dipresentasi ada perbedaan ya, Mbak? Iya ada Pak, tadi ada tambahan untuk yang tabelnya yang bagian akhir. Sumber jurnalnya dari mana? Bisa di-share screen nggak sumber jurnalnya? Dari Google Scholar, Pak, sebentar. Di sebenarnya kalian di sini sekaligus belajar review jurnal. Karena mungkin nanti ketika kalian skripsi nggak akan jauh dari mereferensi jurnal, beberapa jurnal. Nah, ini dari kelompok 1 kelas B, coba bisa ditampilkan jurnal referensinya nggak?
Oke. Nah, saya minta dari teman-teman coba scroll down ke bawah. Nah, dari teman-teman kelompok 1 kelas B, saya cuma mau tanya, latar belakangnya itu yang di-highlight dari jurnal ini apa? Mungkin ada yang bisa jawab. Jadi alasan kenapa penelitian ini dilakukan itu apa latar belakang? Latar belakang dari jurnalnya sendiri itu kan mengenai perkembangan dunia usaha dan investasi yang didorong oleh kemajuan teknologi. Nah, terutama karena banyaknya perusahaan startup, terutama di bidang e-commerce, jadi investor-investor ini membutuhkan metode yang tepat untuk menilai eh, startup itu, Pak. Gitu. Oke. Ini kan case study dari PT Future Teknologi Inovasi. Nah, si PT Future Teknologi Inovasi ini kenapa sih harus apa namanya bikin diskon cash flow? Apa sih tujuan mereka bikin kalkulasi seperti yang di-deliver di jurnal ini? Jadi kalau tadi kan mungkin latar belakang secara umumnya nih. Nah, latar belakang secara khususnya itu mereka kenapa sih tujuannya apa? Bikin apa namanya Perhitungan kalkulasi ini. ini ya. Ya, Kalau untuk dari study case ini sendiri itu buat menentukan waktu pengembalian investasinya. Terus juga memberikan informasi buat investornya tentang kelayakan investasi dari PT Fitur Teknologi Inovasi ini, Pak. Oke. Nah, itu kan tujuan dari masing-masing apa namanya perhitungannya nih. Nah, tujuan perusahaan ini bikin perhitungan itu tuh apa sebenarnya? Izin menjawab, Pak. Eh, Jadi untuk startup ini sendiri itu sama seperti perusahaan terbuka lainnya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Tapi karena perusahaan startup ini saat ini itu cenderung masih dalam tahap awal atau kurang dari atau sama dengan 1 tahun, itu bikin perusahaan startup ini jadi jenis perusahaan yang relatif lebih sulit dalam hal ketersediaan data historis dari keuangannya. Uh, Sedangkan untuk perusahaan startup biasanya ketika ingin untuk menarik investor itu banyak berminat atau jadi minat investor itu berada di keuangannya. Sehingga biasanya investor itu melihat riwayat laporan keuangan yang tersedia jadi hingga dapat dilihat perusahaan ini mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahunnya. Gitu, Pak. Oke, oke, oke. Ya, itu bisa dikatakan benar juga sih. Coba ini rada ke bawah, Mbak. Terus, terus, terus. Terus. Jadi yang tadi di atas itu, nah ini kayak Patel 2011, terus apa namanya, yang lain-lainnya itu adalah research gap atau latar belakang
penelitian ini dilakukan ya karena ada beberapa definisi atau beberapa variabel latar belakang yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, sebenarnya latar belakang khususnya itu ada ini. Mulai dari perusahaan startup pada awal berdiri bla 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 sampai akhir paragrafnya. Lalu kesimpulan dari latar belakang yang bisa teman-teman temukan itu ada di bawah ke bawah. Terus, nah, jadi ada tujuan dan ke atas lagi. Tujuan dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut. Nah, ini adalah implementasi yang diharapkan untuk PT Fitur Teknologi Inovasi. Jadi nanti teman-teman bisa menarik dua sudut pandang. Kenapa investor harus taruh uang di sini? Selain dari analisis atau rasio yang di-deliver di jurnal tersebut, teman-teman harus tahu masalah apa sih atau ekspektasi apa yang diharapkan oleh perusahaan. Misalnya ini perusahaannya PT Fitur Teknologi Inovasi. Nah, mereka tuh berharap apa dari investor? Permasalahan apa yang mereka punya? Ini sedikit insight untuk teman-teman apa namanya menganalisis jurnal. Jadi dari jurnal itu ada masalah apa sih? Ada kecenderungan apa? Oke, cukup. Dari teman-teman ada pertanyaan? Oh iya, masukan untuk kelompok 1 kelas B untuk nanti diri submit apa namanya? Tolong cantumkan jurnal referensinya. Dalam bentuk daftar pustaka boleh atau seperti tadi apa namanya? Kelompok 4 itu udah apa namanya? Secara format udah cukup benar. Nanti bisa diedit. Terima kasih. Satu, selanjutnya dari kelompok 5, kelas C, Doro Jatun, Julius, Muhammad Rafael, Naura, Ranisya. Nggak bisa dimulai presentasinya? Halo. Doro Jatun, Julius, Muhammad Rafael, Naura, Ranisya, apakah hadir? Halo. Dari kelas C.
Untuk kelompok 4, kelas C, Prianda, Eva, Batahan, Damar, Suja. Silakan presentasi. Ini Eva Teresia hadir kan ya? Suja. Halo. Kelompok 4, kelas C. Ada yang siap nih. Halo. Ini Eva Teresia join Zoom. Bisa on mic. Halo. Ya, kurang kedengeran. Nggak kedengeran, Mbak. Oke, next saja ya. Kelompok 2, kelas C. Ahmad Zaki, Hendriawan, Alisa, Muhammad Akdi, Naufal. Akan Iya, Pak. Dari mana sana? kamu dulu. Jadi mulai. Pak, sebentar Pak, saya sedang membuka slide ini. Oke.
Baik, Pak, izin share screen ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari kelompok saya mengenai evaluasi bisnis dan discount rate. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri ada Ahmad Zaki Maulana, lalu kedua ada Hendriawan Cipta Mulia, untuk ketiga ada Khalisa Zalia, ada Muhammad Takdi Alhamru, dan Naufal Dwiranza. Yang pertama, itu tentang latar belakang dari jurnal tersebut, yaitu mengenai dampak dari anomali ekonomi. Jadi dampak anomali ekonomi ini itu terjadi karena terutama dari lockdown yang disebabkan oleh krisis COVID-19 terhadap biaya modal terhadap bank, WACC perusahaan. Jadi dalam lingkup yang semakin bergejolak ini, perusahaan perlu memiliki alat yang dapat mengukur risiko dan profitabilitas dengan tepat untuk mengembangkan kebijakan keuangan yang sehat. Jadi permasalahannya adalah penelitian tersebut tuh menyoroti bahwa dalam kondisi pasar yang tidak stabil, seperti yang dialami oleh perusahaan energi dalam konteks krisis global dan tekanan politik pada jurnal tersebut, peneliti ini mencari fungsi utama dan metode yang tepat untuk menyelesaikan krisis dengan rumus WACC. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam menilai proyek investasi dengan lebih akurat dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Metode yang digunakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini sesuai dari perintah dari tugas saya itu tentang discount rate, jurnal ini menggunakan metode discount rate yang penjelasannya secara umum adalah tingkat bunga yang muncul dari penggunaan modal yang telah diinvestasikan sebelumnya dan menjelaskan nilai uang dari keuntungan dan biaya dalam periode waktu yang berbeda. Nah, formulanya tercantum di presentasi kita di sini. Dengan RD adalah discount rate, T adalah jumlah tahun yang dimulai dari waktu awal, dan R adalah tingkat diskonto real. Nah, tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung NPV suatu bisnis sebagai bagian dari analisis DCF. Ini juga digunakan untuk perhitungan nilai waktu dari uang, perhitungan risiko suatu investasi. Boleh dilanjut. Selanjutnya, menggunakan metode WACC juga, yaitu mengukur biaya rata-rata yang dibayarkan perusahaan untuk biaya aset modal dengan formula yang tercantum juga. Dengan E adalah market value of the company equity, D market value of the company debt, RE adalah cost of equity, RD cost of debt, TC adalah corporate tax rate. Boleh lanjut. Berikut adalah faktor-faktor yang digunakan untuk menghitung WACC. Yang pertama ada cost of equity atau discount rate, mempertimbangkan tingkat return yang diharapkan mengingat kondisi pasar saat ini dan risiko yang terkait dengan investasi di perusahaan. Selanjutnya adalah cost of debt, ditentukan oleh suku bunga pinjaman atau instrumen pembiayaan yang lainnya. Ada preferred stock yang mungkin diterbitkan perusahaan. Dan yang terakhir ada weighted average share
outstanding yang mencerminkan jumlah saham yang beredar saat ini untuk setiap jenis sekuritas yang dipegang investor. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya cost of debt. Fluktuasi suku bunga bank sentral dapat memiliki dampak signifikan pada biaya modal dan keputusan investasi. Karena suku bunga bank sentral merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan biaya modal, perubahan yang signifikan dalam suku bunga dapat menyebabkan perubahan besar dalam biaya modal proyek investasi. Di sebelah kanan ada rumus cost of debt, yang dimana tuh RD itu biaya modal atau cost of debt, bisu R adalah tingkat suku bunga bank sentral, dan TC adalah tarif pajak atas bunga atau corporate tax rate. Lalu ada proses penyelesaian. Pertama ada proses penyelesaian dengan suku bunga. Ini membandingkan suku bunga beberapa negara. Penelitian tersebut menyebutkan jika suku bunga beberapa negara tidak stabil sehingga rumus untuk mencari diskon rate dan WACC akan berubah. Lalu penelitian tersebut menjelaskan 8 negara dengan suku bunga yang tidak stabil antara lain Poland, Brazil, Nigeria, Tanzania, UK, USA, Euro, dan Jepang. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang lain. Oke, baik. Selanjutnya adalah membandingkan suku bunga. Membandingkan setiap tahun suku bunga yang dihasilkan dari setiap negara memiliki tingkat perubahan atau volatilitas yang berbeda. Dan hasil akhirnya dapat ditarik sebagai berikut. Tingkat suku bunga berubah di setiap ekonomi terlepas dari tingkat stabilisasinya. Namun, perbedaan dalam volatilitas suku bunga adalah frekuensi dan besarnya perubahan. Dengan mengasumsikan bahwa perubahan proporsional dalam suku bunga pinjaman bank dibandingkan dengan perkembangan suku bunga dasar, objektivitas perhitungan keuangan yang mendukung ekonomi yang stabil adalah sangat rendah. Next. Selanjutnya adalah cost of debt. Rumus cost of debt baru dengan diskon rate, dengan asumsikan bahwa parameter R akan mengalami perubahan setiap tahun. Persamaannya harus memiliki bentuk sebagai berikut, di mana R sama dengan 1 ditambah R1 ditambah 1 tambah R1 dikali 1 tambah R2, dan seterusnya hingga R ke N, di mana R1, R2, dan R ke N sama dengan diskon rate untuk tahun tertentu. Next. Nah, berikut adalah rumus cost of debt baru dengan diskon rate. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rumus selanjutnya adalah cost of debt, yang dimana rumus cost of debt ini rumus cost of debt baru dengan diskon rate, yang dimana R11 hingga R1M merupakan tingkat bunga tahunan 1 hingga M pada tahun pertama investasi. Pada T11 hingga T1M gaji jangka waktu tingkat bunga tahunan selama tahun pertama investasi yang dinyatakan dalam hari dengan jumlah T11 sama dengan 360 hari. Lalu yang R21 hingga R2M merupakan tingkat bunga tahunan yang dimana 1 hingga M merupakan pada tahunan kedua perhitungan investasi yang akan dilakukan. Lalu yang T21 hingga T2M merupakan durasi jangka waktu tingkat bunga tahunan pada tahun perhitungan kedua yang dinyatakan dalam hari dengan jumlah T21 hingga T2M sama dengan 360 hari. Lalu RN1 hingga RNM merupakan tingkat bunga tahunan dalam kurung 1 hingga M pada tahunan ke N dari investasi. Dan yang terakhir TN1 hingga TNM merupakan durasi jangka waktu tingkat bunga tahunan pada tahun perhitungan investasi ke N yang akan dilakukan. Dengan TN1 hingga TNM merupakan sama dengan 360 hari. Bisa di next. Untuk selanjutnya, rumus WACC dengan cost of debt. Untuk selanjutnya, rumus WACC dengan cost of debt, yang mana perhitungan baru biaya utang harus digunakan dalam perhitungan WACC dan harus lebih mencerminkan lingkungan ekonomi. Ya, akhirnya formula WACC yang baru sebagai berikut. Nah, mungkin bisa dilanjut aja. Ya, untuk kesimpulannya, WACC merupakan konsep fundamental dalam keuangan perusahaan, yang dimana dalam menentukan WACC terdapat beberapa aspek tertentu yang harus diperhatikan. Dan dalam paper ini membahas penilaian suku bunga dalam dan menetapkan formula umum yang tetap berlaku untuk berbagai kondisi pasar. WACC didefinisikan ulang dapat menjadi alat yang berharga dalam bisnis perencanaan dari perspektif seperti itu. Yang mana krisis COVID-19 ini telah menimbulkan gejolak besar di pasar keuangan,
yang peningkatan volatilitas ini dirasakan baik oleh investor portofolio maupun lembaga keuangan dan hingga perusahaan. Generalisasi makalah ini di dalam situasi yang kompleks tampaknya terlalu dini. Yang sebagai arah penelitian masa depan, penulis ini mempertimbangkan untuk mempelajari dampak pelaporan non-keuangan terhadap indikator keuangan. Bisa di next. Untuk daftar pusakanya, kami mengambil dari dua sumber. Di layar, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2 kelas C. Presentasinya juga sangat baik seperti kelompok yang lainnya tadi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, jadi nanti teman-teman yang presentasi uh, paling nggak nih keaktifan serta teman-teman yang bertanya dan menjawab. Tapi untuk penilaian tugas per kelompok tetap berdasarkan tugas-tugas yang disubmit. Jadi teman-teman yang nggak presentasi tapi udah submit, jangan khawatir, tetap mendapatkan nilai kelompok yang sama. Ini ada link absen. Mohon untuk diisi ya teman-teman, untuk backup absen. Oke, ada yang mau bertanya? Ini referensi jurnalnya internasional berarti ya? Kelompok 2. Iya, Pak. Udah paham indeks Scopus belum? Mungkin kalau dari saya sendiri belum begitu paham. Belum ya? Oke. Jadi ada bagusnya juga untuk teman-teman beberapa kali untuk per jurnal internasional. Lebih bagus lagi jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus. Ini apa namanya? Jadi acuan teman-teman kelompok 2 pasti untuk refer jurnal internasional. Ada yang mau bertanya? Lumayan untuk teman-teman yang nggak presentasi dapat mereka aktifan. Untuk link absen. Untuk link absen yang belum ngisi. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya juga sekian dari kelompok 2 kelas C. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Oke, untuk kelas hari ini bisa dicukupkan. Sebelum teman-teman leave Zoom, saya ingin screenshot untuk absen juga. Wait. Oke. Oke, ada 2 page. Page 1 saya screenshot dulu. Aturan gimana?
1, 2, 3. Selanjutnya buat batch 2-nya 1, 2, 3. Oke, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir kelas hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya minta sign dari Pak Adnan mungkin ya. Untuk kelas BA Pak Adnan ya. Iya, betul. Ya, Iya, nanti Pak. Sama Pak Osni. apa namanya? Untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan diisi oleh dosen praktisi. Jadi pertemuan kelas bisnis analisis dengan saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang lebih dari penjelasan saya misal kurang tersampaikan atau kurang terjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih untuk kesediaannya mengikuti kelas bisnis analisis sampai pertemuan ke-11. Silakan melanjutkan aktivitas dan agenda teman-teman hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.